Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Maqasid Syariah, mata kuliah Maqasid Syariah pertemuan ke-8, yakni terkait Maqasid Syariah dalam ekonomi. Oke, berikut ini penjelasannya. Maqasid syariah dalam ekonomi terlebih dahulu. Yang pertama, maqasid syariah adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan kesejahteraan di dunia dan akhirat bagi umat manusia, bukan untuk Allah sebagai pembuat syariat. Nah, perkembangan ekonomi dan bisnis syariah itu semakin pesat seiring berkembangnya zaman. Bisnis terbukti dengan berdirinya dan berkembangnya beberapa lembaga bisnis syariah. Oleh karena itu, agar perkembangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka keterlibatan maqasid syariah atau ulama itu menjadi sangat penting, seperti berijtihad dan berijtima memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi yang muncul, mendesain akad-akad syariah, mengawal dan menjamin seluruh produk dijalankan sesuai syariah. Ilmu maqasid syariah ini menjadi penting untuk digunakan sebagai teori kajian dalam ekonomi syariah. Maka adanya maslahah adalah saripati dari syariah. Di mana ada maslahah, maka di situ ada syariat Allah. Adapun penerapan maslahah dalam ekonomi Islam atau muamalah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Yang pertama adalah muamalah yang bersifat global, sedangkan ruang ijtihadnya luas seperti muamalah maliyah. Adapun yang kedua ada ibadah mahdhah yang bersifat dogmatik atau ta'abbudi dan ruang untuk ijtihadnya sempit. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menjelaskan dalam hal ini, dalam maqasid ekonomi, maqasid syariah ekonomi, itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah maksud asy-syar'i. Itu terbagi lagi menjadi empat. Itu yang pertama, qasdu syar'i fi wad'i syariah. Artinya maksud Allah dalam menetapkan syariat. Yang kedua adalah qasdu syar'i fi wad'i syariah lil ifham. Nah, maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami. Kemudian yang ketiga adalah qasdu syar'i fi wad'i syariah lit taklif bil muqtada. Artinya adalah maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Dan yang keempat adalah qasdu syar'i fi dukhulil mukallaf tahta ahkami syariah, yaitu artinya adalah maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Nah, itu maksud yang dimaksud dari maksud asy-syar'i. Yang kedua adalah maksud al-mukallaf. Selanjutnya, di mana ada ekonomi, otomatis ada beberapa faktor-faktor ekonomi, diantaranya adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sekarang yang pertama, saya akan menjelaskan terkait produksi. Ada 5 hal setidaknya dalam presentasi ini. Yang pertama adalah larangan produksi dengan menyebabkan eksploitasi sehingga mendatangkan kerusakan, kehancuran, dan polusi yang mengakibatkan kerusakan materi, pencemaran alam, mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan. Yang kedua, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan bagi manusia, yakni ada batasan produksi agar tidak mubazir, tidak merusak tubuh manusia atau kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah larangan produksi barang yang tidak sesuai dengan fungsi dan penyimpangan kegunaannya atau yang ada dalam naza. Kemudian maqasid syariah dalam produksi yang keempat adalah produsen dituntut proaktif secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan untuk hari ini dan juga menjaga kelestariannya di masa yang akan datang. Yang terakhir,
memutar harta agar tetap produktif dalam sisi produksi agar harta tidak mengendap dan rusak, yang bisa menyebabkan perputaran uang lambat dan dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian. Itulah yang dimaksud dalam maqasid syariah dalam ekonomi dari faktor produksi. Selanjutnya adalah dalam sisi atau faktor konsumsi. Yang pertama adalah konsumsi adalah sebagai upaya menjaga jiwa dan akal. Sebagaimana kita ketahui, jika kita tidak mengkonsumsi makanan dalam sehari saja, kita bisa saja tidak hidup atau kita bisa mati. Jiwa dan akal kita akan kering kerontang atau sangat membutuhkan asupan kayak gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, konsumsi itu sebagai gaya hidup yang dibatasi. Dan yang ketiga, tidak mengkonsumsi komoditas yang diharamkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak israf dan mubazir dalam konsumsi, yakni harus dengan takaran yang jelas. Nah, berikut ini ada sedikit penjelasan lagi, yaitu yang pertama, dalam berkonsumsi, seorang muslim itu harus mempertimbangkan aspek-aspek yang membawa manfaat atau maslahah, bukan kerugian atau mafsadah. Nah, yang kedua, hal ini berhubungan dengan kajian maqasid syariah yang terdiri dari 3 hal yang dibagi oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu adanya daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian yang ketiga adalah dalam konsumsi, ketiga elemen ini merupakan skala prioritas yang harus dilakukan oleh manusia dalam konsumsi. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, dalam sisi daruriyat, konsumsi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Yang pertama, kebutuhan konsumsi dalam menjaga agama seperti memperdalam ilmu keagamaan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kebutuhan konsumsi dalam menjaga jiwa seperti sandang, pangan, papan, eksistensi diri, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, dalam konsumsi itu ada kebutuhan dalam menjaga keturunan seperti pengeluaran perkawinan dan keluarga. Yang keempat, konsumsi adalah kebutuhan dalam menjaga akal seperti pengeluaran pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, konsumsi adalah kebutuhan dalam menjaga harta seperti pengeluaran tabungan, investasi, dan asuransi. Selanjutnya adalah maqasid syariah dalam ekonomi dalam faktor distribusi. Ada 2 hal. Yang pertama, syariah, maqasid syariah itu fokus terhadap keadilan dan maslahah manusia. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencegah penumpukan aktivitas ekonomi terkumpul pada pihak tertentu. Kemudian yang kedua adalah distribusi kekayaan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas komersil atau tijari dan kebajikan atau tabarru', yakni tolong-menolong. Nah, distribusi kekayaan atau tijari, jual beli kayak gitu, direalisasikan dalam bentuk gaji atau intensif kepada para pekerja. Sedangkan tabarru atau tolong-menolong itu bisa dalam bentuk kebutuhan dan sarana yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian, distribusi memiliki tujuan-tujuan umum, di mana dalam distribusi kekayaan adalah transfer kekayaan di antara manusia untuk menciptakan keadilan, dan kesejahteraan yang harus direalisasikan oleh pemerintah sebagai otoritas negara. Nah, tujuan khusus terdiri dari 3 bagian. Tujuan dari distribusi yang pertama adalah menjelaskan pentingnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan sendiri sehingga pendapatan yang diterimanya didistribusikan untuk alokasi di kehidupannya. Kemudian yang kedua, tujuan dari distribusi adalah berhubungan dengan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan keluarga dengan cara pemenuhan kebutuhan, hibah, warisan, dan wakaf ahli. Yang ketiga, tujuan khusus dari distribusi adalah masyarakat direalisasikan dengan cara memberikan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pajak, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan tercapai. Oke, sekian presentasi dari saya terkait pembahasan maqasid syariah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.